naturalisasi PAS dicekal. Timnas Indonesia terancam digantikan timnas China di ronde keempat. Walaupun gencatan senjata, AFC tetap ganti lokasi pertandingan tuan rumah di tempat netral. FIFA pilih kasih, Iran di blacklist, sedangkan Israel dibiarkan bermain di Piala Dunia. Simon bawa pemain keturunan untuk timnas senior. Gerald Vanderberg siap terapkan total football di timnas 23, tanpa uji coba, tapi target juara. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Media Cina tuding Indonesia hingga lapor ke FIFA. Kalau bisa dibilang, negara paling nggak bisa move on untuk kekalahan usai laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa jadi itu Cina. Ya, bagaimana tidak? Hingga saat ini, media negeri Tiongkok itu masih saja mencoba mencari celah agar bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menuding salah satu pemain timnas Indonesia dan minta FIFA turun tangan. Arab Saudi dan timnas Indonesia sukses lolos ke babak selanjutnya setelah mengunci posisi ketiga dan 4 grup C. Sementara itu, Cina dan Bahrain dipastikan harus menutup mimpi untuk bisa berlaga di Piala Dunia ke-2026. Media asal Cina, Sohu, masih mencari peluang agar tim Dragons bisa melaju ke putaran keempat. Ini terjadi melihat gejolak politik dunia pasca konflik Iran dan Israel. Menariknya, mereka menyoroti sosok Martin Paes yang menjadi kiper andalan timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa Paes yang sempat membelah timnas Belanda seharusnya tidak bisa bermain untuk Indonesia. Hal ini tentu akan jadi keuntungan tersendiri untuk skuad Garuda karena bisa memainkan kiper FC Dallas tersebut. Kiper naturalisasi Indonesia, Paes yang merupakan keturunan Belanda telah dinyatakan telah bermain untuk tim nasional Belanda. Paes melanggar peraturan dengan bermain untuk Indonesia dalam pertandingan kunci turnamen yang diikuti oleh 18 tim ini. Tulis laporan Soha. Mereka berharap FIFA bisa melakukan investigasi terkait masalah. Jika benar Paes melanggar aturan, maka tim nasional Indonesia seharusnya bisa mendapatkan hukuman. Sohu menilai bahwa pengurangan poin akan menjadi hal yang berpeluang terjadi, terutama dari hasil kekalahan mereka saat bertandang ke Jakarta. Tim Dragons mengunci 12 poin. Skenarionya adalah dan Indonesia kehilangan 3 poin. Ini akan membuat Cina bisa mengambil alih posisi keempat, klasmen grup C. Timnas Indonesia yang baru saja lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata bisa terkena dampak dari keputusan ini. Jika Iran benar-benar dilarang bermain, IMC berpotensi menambah kuota untuk wakil Asia lainnya. Selainnya, larangan ini muncul ketika Iran termasuk dalam daftar negara yang warganya dilarang masuk Amerika Serikat. Salah satu tuan rumah Piala Dunia ke-2026, situasi semakin rumit dengan eskalasi perang antara Iran dan Israel yang terjadi belakangan ini. Timnas Iran sendiri sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 sejak Maret tahun 2025, setelah menjadi juara grup A di putaran ketiga kualifikasi. Namun, statusnya kini dipertanyakan karena kebijakan imigrasi ketat Amerika Serikat. FIFA sedang bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mencari solusi terbaik. Jika gagal, Iran bisa menjadi tim pertama dalam sejarah yang dicoret dari Piala Dunia, padahal sudah lolos kualifikasi. Media Amerika Serikat El Paso Times melaporkan bahwa timnas Iran mungkin masih diizinkan bermain meski tanpa dukungan supporter mereka. Namun, belum ada keputusan resmi dari FIFA maupun juga pemerintah Amerika Serikat mengenai hal ini. Jika Iran dicoret, maka Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC kemungkinan akan menambah satu slot tambahan untuk wakil Asia di Piala Dunia ke-2026. Ini bisa membuka peluang baru bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran keempat kualifikasi. Saat ini, Indonesia tergabung dalam grup sulit bersama Arab Saudi, Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dengan tambahan satu slot, persaingan untuk lolos mungkin tidak akan seketat sebelumnya. Meski demikian, timnas Indonesia tetap harus fokus meningkatkan performa. Peluang ini tidak akan berarti apa-apa. Ia bisa menunjukkan permainan yang terbaiknya di putaran keempat. FIFA diperkirakan akan segera mengeluarkan keputusan resmi menyikapi situasi timnas Iran. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada timnas Iran, tetapi juga pada seluruh peserta kualifikasi zona Asia, termasuk juga Indonesia. Skenario terburuk adalah Iran benar-benar dicoret
dan slotnya diberikan kepada tim peringkat berikutnya di kualifikasi. Ini bisa menguntungkan Indonesia yang saat ini berada di putaran final kualifikasi. Namun, semua masih spekulasi sampai FIFA mengumumkan keputusan resmi. Yang pasti, drama ini menjadi pengingat bahwa sepak bola modern tidak bisa lepas dari politik dan hubungan internasional. Potensi dicoretnya Iran dari Piala Dunia 2026 membuka berbagai kemungkinan menarik untuk timnas Indonesia. Meski peluang ini menggiurkan, skuad Garuda tetap harus fokus pada performa di putaran keempat kualifikasi. Sambil menunggu keputusan FIFA, yang terpenting adalah terus berbenah dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan besar yang menanti. Timnas Indonesia sendiri bakal menjalani periode krusial di awal musim 2025 sampai 2026. Pada awal September tahun 2025, tim asuhan Patrick Levert bakal melakoni laga uji coba menghadapi Kuwait dan Lebanon. Dua laga tersebut bakal jadi persiapan sebelum melakoni rendah keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober ke 2025. Dalam rangka persiapan itu, sebuah kabar baik untuk timnas Indonesia datang dari negeri Belgia. Pasalnya, winger tim Garuda Rognar Oratmangun telah sembuh dari cedera. Pemain berusia 27 tahun tersebut sudah ikut berlatih bersama klubnya saat ini, yaitu FTV Dender. Hal tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram resmi milik FTV Dender pada Jumat 20 Juni tahun 2025 melalui akun Instagram resmi milik klub. FTV Dender mengunggah banyak foto latihan para pemain. Salah satunya ada sosok Rognar Oratmangun. Pemain berdarah Maluku tersebut memang absen sejak Maret tahun 2025. Lihat klub menjelaskan bahwa Rognar Oratmangun terjangkit virus yang tiba-tiba, tidak diunggap jenisnya. Hal tersebut membuat Rognar Oratmangun menuntaskan musim lebih cepat bersama FTV Dender. Sang pemain juga melewati periode tugas negara bersama timnas Indonesia. Di bulan Juni tahun 2025, pada dua laga terakhir ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Rognar Oratmangun tidak dipanggil oleh Patrick Levert. Timnas U23 Indonesia direncanakan akan menjalani TC di Jakarta yang dimulai pada 20 Juni hingga 14 Juli tahun 2025. Gerald Vandenberg berjanji Timnas U23 Indonesia bakal tampil maksimal. Tim Merah Putih dalam ASEAN Cup U23 2025 ini dipastikan bergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pelatih berusia 61 tahun tersebut berjanji akan membawa skuad Garuda Muda menampilkan yang terbaik. Pasalnya, ia ingin membawa Indonesia merasa bangga dengan Timnas U23 Indonesia. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah, kami bermain untuk membuat Indonesia bangga. ASEAN Cup U23. ASEAN Cup U23 akan menjadi awal bagi Gerald Vandenberg menukangi Timnas Indonesia U23. Pasalnya, tahun ini Timnas U23 Indonesia telah dinantikan dua agenda lainnya, yaitu tampil di kualifikasi Piala Asia U23 yang akan bergulir pada September mendatang. Kemudian, agenda kedua, yaitu Timnas U23 Indonesia direncanakan tampil di SEA Games ke-2025. Tim Merah Putih ditargetkan untuk bisa mempertahankan gelar juara, sehingga ini bisa menjadi ajang Gerald melihat kekuatan tim. Dikutip dari laman Twitter, Gerald yang memiliki nama lengkap Gerald Mervin Vandenberg adalah pelatih 60 tahun kelahiran U23 Belanda. Sebagai pelatih kepala, Gerald berkelana di beberapa klub, seperti PSV Eindhoven usia 19 1860 Munich, Helmond Sport, dan FC Eindhoven. Namun, dari semua tim yang ia latih, karirnya tak pernah lama karena tak pernah bisa mengangkat performa tim. Ia juga pernah menjadi asisten pelatih di dua klub, yaitu di 1860 Munich dan Wilhelm II. Dari 4 tahun terakhir, karir Gerald banyak dihabiskan bersama dengan tim muda Ajax Amsterdam. Saat ia menjadi pelatih tim mulai dari tim Ajax usia 17, Ajax U18, dan Ajax U21 yang berakhir pada Mei tahun 2023. Berbeda dengan saat ia melatih, karir Gerald sebagai pemain justru cemerlang. Ada 6 klub senior yang pernah ia bela, yaitu Ajax Amsterdam, PSV, Jubilo Iwata, FC Utrecht, Cannes, dan 1860 Munich sebelum ia pensiun pada Januari tahun 2020. Karirnya melejit ketika bersama dengan Ajax dan PSV karena ia memenangkan 8 trofi Liga Belanda. Namun dari dua tim itu,
PSV menjadi tim terbaik yang pernah ia bela karena memainkan pertandingan terbanyaknya di level klub, yaitu sebanyak 259 pertandingan dengan 66 gol dan 91 assist. Ia juga mengangkat trofi Liga Champions bersama dengan PS. Adapun bersama dengan timnas Belanda, ia mengoleksi 42 caps dengan 1 trofi Piala Eropa ke-19. Saat ia selalu bermain sebagai starter dari 5 pertandingan. Sebelum menangani timnas U23, ia pernah melatih beberapa tim seperti tim muda PSV Eindhoven 1860 Munich, Helmand Sport, FC Eindhoven, hingga asisten pelatih di Wilhelm II. Gaya melatih Gerald van den Berg berfokus pada peningkatan teknik, strategi, dan mentalitas juara para pemain, serta pengembangan dari bakat muda. Sebagai pelatih timnas U23, ia juga akan menerapkan filosofi total football yang ia kuasai dari pengalamannya di Ajax dan timnas Belanda. Dengan pengalamannya memenangkan berbagai gelar, ia akan menanamkan mentalitas juara pada pemain timnas U23 yang sangat penting untuk menghadapi tekanan dalam pertandingan besar. Van den Berg akan berperan dalam mengasah bakat-bakat muda Indonesia, memberikan arahan dan pelatihan yang tepat, sasaran untuk menghasilkan pemain yang berkualitas. Dengan skuad mewah dan pelatih level Eropa, optimisme tinggi menyelimuti persiapan timnas U23 Indonesia menjelang Piala AFL. Pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo secara terang-terangan menyebut bahwa Garuda Muda memiliki peluang besar untuk melaju hingga ke partai final, bahkan bisa untuk merebut gelar juara. Keyakinan ini didasari oleh komposisi grup yang dianggap tidak terlalu berat bagi tim besutan Gerald van den Berg. Peluang timnas Indonesia U23 untuk menembus babak final sekaligus merebut juara AFF sangat besar. Di fase grup, lawan yang mungkin sedikit merepotkan menurut saya hanya Malaysia. Filipina dan Brunei lebih mudah diatasi. Lawan yang serius baru akan ditemui saat memasuki fase gugur. Tim-tim kuat ASEAN seperti Vietnam dan Thailand besar kemungkinan bakal lolos juga dari fase grup. Meski demikian, Kesit tetap menempatkan timnas Indonesia U23 sebagai favorit juara. Namun, ia mengingatkan agar para pemain tidak terlalu percaya diri saat menghadapi tim-tim kuat tersebut. Seperti biasa, Thailand atau Vietnam tidak bisa disepelekan jika nanti bertemu di fase gugur. Timnas Indonesia U23 yang berada di grup A akan melakoni seluruh pertandingannya di SUGBK, sementara grup B dan grup C akan bertanding di Stadion Patriot Candrabaga. Keputusan akhir sepenuhnya di tangan Van Nevar yang sebelumnya juga sudah memantau pemain di berbagai klub. Ini murni pilihan coach Gerald Van Nevar, tegas Indra Safri. Ia menambahkan bahwa komunikasi antara pelatih timnas dengan klub mengenai kondisi dan juga kualitas pemain adalah hal yang biasa. Komunikasi internal PSSC termasuk dengan pemandu bakat PSSC Simon Tahamata juga berjalan baik. Bagi pemain yang belum dipanggil, Indra Safri berpesan agar tidak berkecil hati. Ia menyebutkan bahwa ASEAN Cup U23 2025 hanyalah tes awal. Masih banyak agenda penting bagi Garuda Muda di tahun 2025, seperti kualifikasi Piala Asia U23 2025 dan juga SEA Games ke-2025. Gerald Van Nevar akan terus memantau pemain dan akan ada sistem promosi deklarasi. Indra Safri menekankan pentingnya sinergi yang baik antara semua elemen PSSC, meskipun tak lagi melatih timnas U20. Indra Safri menegaskan bahwa ia masih bekerja di PSSC dan juga telah diberikan tugas di Departemen Teknik oleh Ketua Umum PSSC, Erick Thohir. Sebagai seorang profesional, ia mengaku senang menjalankan tugas barunya ini, yang meliputi membantu dan juga berdiskusi dengan para pelatih dalam mempersiapkan pemain jelang turnamen. Saya masih diberikan tugas oleh PSSC di Departemen Teknik oleh Pak Erick Thohir, kata Indra Safri. Indra Safri memiliki kontrak dengan PSSC hingga tahun ke-2027. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas apapun yang diberikan PSSC di masa mendatang, termasuk jika nantinya kembali dipercaya menjadi pelatih. Indra Safri, mantan pelatih timnas U20 Indonesia yang sukses membawa medali emas sepak bola SEA Games 2023, mengungkapkan bahwa PSSC belum menentukan siapa yang akan melatih timnas U23 Indonesia di SEA Games ke-2025. Hal ini disampaikannya pada Senin 23 Juni tahun 2025. Saat ini timnas U23 akan berkompetisi di ASEAN Cup U23 Championship 2025 dengan Gal van der Burgt sebagai pelatih kepala. Namun untuk SEA Games, keputusan masih belum ada. Indra Safri,
meskipun memiliki rekam jejak bagus di ajang tersebut. Belum mendapatkan komunikasi lanjutan dari PSSC terkait penugasan di SEA Games ke-2025 untuk pelatih di SEA Games. Belum tahu, kita tunggu saja. Saya juga belum ada pembicaraan dengan PSSC, ujar Indra Safri. Indra Safri juga menekankan bahwa keberhasilan memecahkan puasa 32 tahun tanpa medali emas di SEA Games 2023 adalah pencapaian penting. Meskipun demikian, Indra Safri percaya bahwa PSSC akan membuat keputusan terbaik dalam memilih pelatih. Apalagi dengan keberadaan Gel Vanderburg yang saat ini memimpin tim U23. Indra Safri juga berpesan bahwa PSSC akan memiliki keputusan terbaik dalam memilih pelatih, agar semua pihak tidak mendahului keputusan PSSC. Ia menyebutkan fokus saat ini adalah ASEAN Cup, dilanjutkan dengan kualifikasi Piala Asia U23. Barulah kemudian, SEA Games, ia juga sedikit menyiratkan prestasinya di masa lalu, termasuk gelar juara Piala ASEAN U22 2019 yang mungkin bisa menjadi perut timbangnya. Gel Vanderburg, pelatih timnas U23 Indonesia, telah merekrut 4 pelatih lokal untuk bergabung dengan staf kepelatihannya. Salah satu nama yang menonjol adalah Zulkifli Syukur, mantan pemain yang kini akan bertindak sebagai asisten pelatih. Zulkifli terlihat mendampingi timnas U23 dalam sesi latihan di Stadion Madia Senayan, yang dimana Senin 23 Juni, selain Zulkifli Syukur, 3 nama lain yang melengkapi jajaran staf pelatih lokal adalah Muhammad Alimuddin sebagai pelatih fisik, Valdanul sebagai analis, dan juga Matias Ibu yang akan bertugas di bagian fisioterapi. Manajer timnas U23 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar, mengonfirmasi keputusan ini. Ia menyatakan bahwa Zulkifli Syukur dipilih langsung oleh Vanderburg setelah melalui proses seleksi. Sebelumnya, Zulkifli sempat diwawancarai oleh Patrick Clifford, namun tidak terpilih. Vanderburg yang melihat kualitas Zulkifli akhirnya membawanya ke timnas U23 Indonesia. Untuk coach Zulkifli Syukur memang dipilih langsung oleh coach Karel Vanderburg untuk mendampingi tim, jelas Ahmad Zaki Iskandar. Ahmad Zaki Iskandar menyambut baik kehadiran pelatih lokal ini, berharap hal ini dapat menambah pengetahuan dan juga pengalaman mereka, khususnya bagi Zulkifli Syukur. Timnas U23 Indonesia sendiri akan berkompetisi di ASEAN Cup U23 2025 yang akan berlangsung di Jakarta dan juga Bekasi pada tanggal 15 sampai 29 Juli tahun 2025. Garuda Muda tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Filipina. Ahmad Zaki Iskandar, manajer timnas U23 Indonesia, menegaskan bahwa PSSI menargetkan Karel Vanderburg untuk membawa timnas Indonesia U23 meraih gelar juara di ASEAN Cup U23 ke-2025. Turnamen ini sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U23 dan juga akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi pada tanggal 15 sampai 29 Juli tahun 2025. Target yang diberikan oleh PSSI oleh federasi adalah menjuarai Piala AFF U23, kemudian nanti lanjut lagi dengan persiapan kualifikasi Piala Asia U23, kata Zaki pada Senin 23 Juni. Sementara itu, untuk mencapai target ini, Vanderburg diberikan keleluasan penuh dalam memilih pembayar. Tim kepelatihannya juga sudah lengkap, mencakup asisten pelatih fisik, asisten pelatih kiper, hingga analis. Zaki menambahkan bahwa semua pemain yang dipilih Vanderburg adalah hasil pemantauan, analisis, dan juga pertimbangan menyeluruh dari pelatih kepala dan juga timnya. Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Sejauh ini, Indonesia baru 1 kali menjadi juara di ajang ini, pada tahun 2019 saat masih dilatih oleh Indra Safri. Selain ASEAN Cup U23 2025, Timnas Indonesia U23 juga dipersiapkan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan mempertahankan medali emas SEA Games ke-2025. Timnas Indonesia U23 Indonesia ini akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi pada tanggal 15 sampai 29 Juli tahun 2025. Tisu ini bertujuan untuk mempersiapkan tim terbaik menjelang ASEAN Cup U23 2025 yang akan berlangsung di Indonesia pada tanggal 15 sampai 29 Juli. Bisa berkontribusi bagi Garuda Muda dan juga meraih prestasi terbaik. Saya ingin mendapat kepercayaan dari pelatih agar menjadi bagian dari sport. Auto gemparkan Eropa. Head of Scouting Timnas Simen Tahamata temukan winger kiri grade A top Eropa dari Feyenoord, yaitu Igor Paisak. Statistik super gila dengan 16 gol dan 10 assist. Punya darah keturunan dari neneknya, siap dinaturalisasi dan main di round 4 Oktober mendatang.
Validkah demikian? Kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan? Admin harap bisa datang dari jantung Eropa. Simon Tahamata, sosok yang kini menjabat sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia. Admin harap telah menemukan permata baru yang bisa menjadi senjata rahasia skuad Garuda di ajang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bukan nama sembarangan. Pemain yang dimaksud adalah Igor Paisao, winger lincah milik klub raksasa Rodoredo, divisi Feyenoord Rotterdam. Yang membuat kabar harapan ini semakin panas adalah potensi garisnya. Pemain harap Paisao memiliki darah Indonesia dari garis neneknya, yang bisa jadi kini sedang ditelusuri intensif oleh tim scouting PSSI. Jika benar, ini bisa menjadi gebrakan besar berikutnya dalam proyek naturalisasi timnas Indonesia yang digagas oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Sebagai pemain reguler Feyenoord, Igor Paisao jelas bukan sembarang talenta. Ia dikenal sebagai winger eksplosif, cepat, punya akselerasi tinggi, dan berani melakukan duel 1 lawan 1. Musim 2024-2025, Paisao mencatat penampilan gemilang di Liga Belanda dan Liga Champions, mencatat 16 gol dan 10 assist untuk Feyenoord. Bayangkan jika pemain sekelas, dia mengenakan seragam merah putih dan menjadi andalan di sektor sayap kiri. Kombinasinya bersama Marcelino Ferdinand dan Ole Romaini di lini depan bisa menjadi duet maut, mematikan yang menebar ancaman serius bagi lini pertahanan negara-negara Asia seperti Qatar, UE, dan Arab Saudi. Harapan penemuan ini, jika benar mungkin bisa dianggap kejelian Simon Tahamata, legenda sepak bola keturunan Maluku yang kenyang pengalaman di Belanda. Dalam pernyataannya, beberapa waktu lalu, Simon memang menegaskan bahwa dirinya sedang memprioritaskan pencarian pemain keturunan dengan kualitas Eropa, terutama yang punya kecepatan, kreativitas, dan determinasi tinggi. Kita tidak mencari sembarang pemain. Kita mencari mereka yang bisa langsung memberikan dampak yang tidak sekadar penggembira, tapi benar-benar pembeda, tegas Simon dalam salah satu wawancara bulan Mei lalu.